Soal yang pertama. Ibu Risa sebagai seorang guru di sekolah menggunakan gambar, video, dan demonstrasi praktis untuk menjelaskan materi pelajaran. Teknik komunikasi apa yang digunakan Ibu Risa sebagai guru? A. Komunikasi verbal. B. Komunikasi nonverbal. C. Komunikasi visual. D. Komunikasi tertulis. E. Komunikasi lisan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Komunikasi visual. Komunikasi visual itu karena menggunakan gambar, video, dan demonstrasi praktis merupakan bentuk dari komunikasi visual yang membantu memperjelas pemahaman siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang kedua. Bapak Tono sebagai seorang guru menggunakan media pembelajaran berupa video yang berdurasi panjang dan kurang menarik. Akibatnya banyak siswa di kelas menjadi bosan dan tidak fokus. Hal ini menunjukkan adanya hambatan komunikasi berupa A. Hambatan fisik atau noise, B. Hambatan psikologis atau emosi, C. Hambatan semantik atau makna, D. Hambatan teknis atau media, E. Hambatan budaya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Hambatan teknis. Hambatan teknis ini terjadi karena kurang efektifnya media yang digunakan. Video yang berdurasi panjang dan kurang menarik membuat siswa kehilangan minat dan fokus, sehingga pesan pembelajaran tidak tersampaikan secara efektif. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal yang ketiga. Ibu Rona sebagai seorang guru kelas menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa di sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor apa saja dalam komunikasi edukatif. A. Kecepatan penyampaian pesan. B. Efisiensi biaya. C. Saluran komunikasi yang tepat. D. Ketersediaan teknologi. E. Kemudahan akses informasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Saluran komunikasi yang tepat. Memilih saluran komunikasi yang tepat sangat penting untuk memastikan pesan sampai kepada audiens yang dituju secara efektif. Dalam kasus ini, guru memilih media sosial sebagai saluran yang tepat untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa di sekolah. Meskipun faktor lain juga penting, inti dari ilustrasi ini adalah pemilihan saluran komunikasi yang sesuai dengan konteks dan target audiens. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Saluran komunikasi yang tepat. Soal yang keempat. Bapak Radit sebagai guru bahasa Indonesia selalu menggunakan bahasa formal dan istilah teknis dalam menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Akibatnya banyak siswa yang kesulitan memahami penjelasannya. Jenis hambatan komunikasi apa yang terjadi dalam kasus ini? A. Hambatan fisik. B. Hambatan semantik. C. Hambatan psikologis. D. Hambatan budaya. E. Hambatan teknis. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Hambatan semantik. Ini terjadi karena perbedaan makna atau interpretasi pesan. Bapak Radit menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan formal, sehingga
maknanya tidak dipahami oleh siswa yang masih memiliki kosakata yang terbatas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal yang kelima. Dalam rapat Dewan Guru di sekolah, Ibu Dewi menyampaikan ide inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun terdapat beberapa guru lain menanggapi dengan sinis dan cenderung mengabaikan ide tersebut. Faktor apakah yang menyebabkan hambatan komunikasi dalam situasi ini? A. Gangguan fisik seperti suara bising. B. Perbedaan latar belakang budaya. C. Sikap negatif dan kurangnya keterbukaan dari beberapa guru. D. Kurangnya kemampuan Ibu Dewi dalam berkomunikasi. E. Terlalu banyak peserta rapat. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Hambatan komunikasi yang terjadi disebabkan oleh sikap negatif dan kurangnya keterbukaan dari beberapa guru. Sikap ini menciptakan iklim komunikasi yang tidak kondusif dan menghalangi penerimaan pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Dewi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal yang ke-6. Dalam proses penyampaian materi, pembelajaran efektif melibatkan adanya unsur-unsur komunikasi yang terintegrasi, termasuk A. Penggunaan bahasa gaul agar siswa mudah memahami. B. Penggunaan media yang menarik dan relevan dengan materi. C. Menghindari interaksi dengan siswa agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. D. Menekankan otoritas guru agar siswa patuh. E. Mengabaikan umpan balik dari siswa. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan relevan dengan materi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pembelajaran. Media yang tepat dapat mempermudah pemahaman siswa dan meningkatkan daya serap materi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya. Soal yang ke-7. Seorang guru di kelas sedang menjelaskan materi pelajaran. Ia menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami disertai dengan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Ia juga memperhatikan mimik wajah dan bahasa tubuhnya agar pesan yang tersampaikan dengan efektif. Teori komunikasi manakah yang paling relevan dengan ilustrasi tersebut? A. Teori komunikasi biasa. B. Teori komunikasi spiral keheningan. C. Teori komunikasi interpersonal. D. Teori komunikasi uses and gravitation. E. Teori komunikasi elaboration likelihood model. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Teori komunikasi interpersonal. Ilustrasi tersebut menggambarkan komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi antar dua orang atau lebih secara langsung dan tatap muka. Guru berkomunikasi langsung dengan siswanya, memperhatikan umpan balik dan menggunakan berbagai strategi untuk memastikan pesan tersampaikan dengan efektif. Teori-teori lain kurang relevan karena tidak secara langsung menjelaskan proses komunikasi dua arah yang terjadi antara guru dan siswa dalam konteks pembelajaran. Teori komunikasi kuasa berfokus pada bagaimana kekuasaan mempengaruhi komunikasi. Teori spiral keheningan pada tekanan sosial dan opini publik. Teori uses and gratification adalah pada kepuasan penonton, dan elaboration
livelihood model ini model pada proses persuasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal yang ke-8. Dalam sebuah diskusi kelas, seorang siswa menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pendapat guru. Guru tersebut menanggapi pendapat siswa tersebut dengan bijak dan terbuka. Sikap guru tersebut mencerminkan prinsip komunikasi apa? A. Komunikasi satu arah. B. Komunikasi persuasif. C. Komunikasi dialogis. D. Komunikasi pasif. E. Komunikasi agresif. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Komunikasi dialogis. Komunikasi dialogis itu menekankan pada kesetaraan, saling menghargai pendapat dan keterbukaan dalam bertukar pikiran. Sikap guru yang menanggapi pendapat siswa dengan bijak dan terbuka mencerminkan prinsip-prinsip komunikasi dialogis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal yang ke-9. Bapak Andri sebagai guru selalu menggunakan bahasa formal dan kaku saat berkomunikasi dengan para siswa. Akibatnya, siswa merasa kurang nyaman dan pasif saat berkomunikasi dengan Bapak Andri. Hal ini menunjukkan adanya hambatan komunikasi jenis apa? A. Hambatan fisik. B. Hambatan semantik. C. Hambatan psikologis. D. Hambatan mekanis. E. Hambatan budaya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Hambatan psikologis. Sikap formal dan kaku menciptakan jarak psikologis antara dirinya dan siswa. Sehingga siswa menimbulkan rasa tidak nyaman dan menjadi pasif saat berkomunikasi dengan Bapak Andri, yang mempengaruhi efektivitas dari komunikasi itu sendiri. Penggunaan bahasa formal yang mungkin bukan hambatan semantik jika dipahami siswa menjadi faktor pemicu hambatan psikologis. Ini berawal dari penggunaan bahasa yang seperti ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, hambatan psikologi. 10. Ibu Tasya sebagai seorang guru saat mengajar di kelas menggunakan analogi sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan konsep yang kompleks kepada siswa. Teknik komunikasi apa yang digunakan Ibu Tasya tersebut? A. Penggunaan bahasa tubuh yang efektif. B. Penggunaan media visual. C. Penyederhanaan pesan. D. Penggunaan umpan balik. E. Penggunaan saluran komunikasi yang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Penyederhanaan pesan. Menggunakan analogi sederhana merupakan bentuk penyederhanaan dari pesan agar lebih mudah dipahami oleh si penerima. Meskipun unsur lain seperti penggunaan bahasa tubuh, media visual, umpan balik, dan saluran komunikasi juga penting, inti dari strategi guru tersebut adalah penyederhanaan pesan kompleks menjadi lebih mudah dicerna. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, penyederhanaan pesan.